Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Seundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin sehat, semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa mengontrol segala sesuatunya, terutama adalah sensasi. Teman-teman yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri, Malaysia, Taiwan, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, itu merupakan teman-teman saya, ya, teman-teman yang terkena dari anxiety, gitu kan, GERD juga. Nah, teman-teman yang sudah bergabung dengan cara men-subscribe saya, yaitu terima kasih ya, sudah mau berpartisipasi juga dengan saya. Nah, teman-teman, kali ini saya masih di sekolah, tepatnya pukul 15.20 ataupun setengah 4 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, teman-teman, yang sedikit saya ingin ceritakan pada sore hari ini adalah tentang kapan sih kita merdeka dari anxiety, gitu kan. Ini pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin keluarkan untuk diri saya ya. Terutama ini teteh-teteh, ibu-ibu, tante-tante ya, yang sering bertanya sama saya, kapan kita merdeka dari anxiety? Ya, sebetulnya teman-teman gini loh, kalau kita berbicara anxiety, hipokondria, saya dari 2017 itu sudah kena. Cuma memang itu masih gejala gitu kan. Belum saya terlalu dramatisir gitu kan. Sampai puncaknya mungkin di 2019 itu ya, saya kelihatan banget turun berat badannya, kemudian segala ya pucatnya dan sebagainya. Nah, itu memang terjadinya dengan begitu cepat ya. Bahkan ya udah saya ceritakan, saya dari 61 kilo ke 49 itu perubahannya cukup terlihat gitu kan. Nah, di sini teman-teman saya ingin ngomongin kapan sih kita merdeka dari anxiety. Sebetulnya jawaban itu bisa dijawab oleh diri kita gitu kan. Nih gini, saya ingin mengibaratkan permainan sepak bola ya. Permainan sepak bola itu ada dua hal utama di lapangan. Yang pertama pemain, yang kedua adalah pelatih. Lanjut ya, ada gangguan sedikit, gangguan internal dari kawan saya. Nanti akan wawancara dia ini ya. Jadi dia itu dulunya penderita skizofrenia ya, sekaligus anxiety juga, tapi selama ini belum saya mau wawancara, nggak tahu alasannya. Nah, jadi teman-teman, diibaratkan di lapangan itu ada yang paling berperan, yaitu pelatih dan para pemain sepak bola. Nah, pelatih itu adalah mentor dan pemain itu adalah kita sebagai penderita anxiety. Pelatih itu hanya mengarahkan. Jadi untuk menang dan tidaknya itu tergantung kita di lapangan. Mau tidak kita menang, mau tidak kita mencetak gol sebanyak-banyaknya, gitu kan. Nah, ini merupakan ilmu dasar dari dulu saya gitu kan. Nah, kapan sih kita bisa merdeka dari anxiety itu? Sebetulnya memang kan saya udah bilang jawabannya itu ada di diri teman-teman. Sedikit cerita, dari 2017, 2018 sampai puncaknya di 2019. Saya itu memang selalu dengan perasaan khawatir saya, ketakutan saya dan sebagainya. Nah, kemudian di 2019 sekitar bulan antara Desember September ya, November ke situ, saya mulai berubah. Mikir saya waktu itu, kata saya, ya, kenapa kok saya masih seperti ini gitu kan? Ada yang salah dengan pemikiran saya, kata saya. Ada yang salah dengan sugesti saya, ada yang salah dengan cara pola pikir saya. Waktu itu, setelah apa? Setelah saya melihat banyak orang yang sering sharing di video gitu kan, termasuk ya mentor-mentor saya gitu kan. Nah, dari sini saya belajar. Satu ketika kan saya lagi sakit dada gitu kan, saya sakit banget. Waktu malam-malam itu saya ngomong sama istri saya, sama bebek saya. Ya, jadi dia itu teman tidur saya. Nah, dia itu kata saya, tolonglah, kata saya, antar saya, ayo antar, kata saya, pengen ronsen saya udah gak kuat, dada saya waktu itu dagdikduk lah pokoknya, dagdikduder gitu kan. Diantar. Nah, ketika diantar itu, di perjalanan itu tiba-tiba saya merasa tenang gitu kan, tidak terjadi dagdikduk lagi, tidak terjadi was-was lagi.
Setiap kali saya melakukan perjalanan ketika saya mau berobat, itu saya tenang bawaannya. Nah, dari situ saya mulai catat. Loh, kata saya, kenapa kok setiap saya melakukan perjalanan saya tenang? Setiap saya ngobrol dengan orang lain saya tenang. Nah, dari situ saya mulai, oh, mungkin ini kata saya dari pikiran saja gitu kan, saya yang salah. Nah, setelah dari situ saya coba. Bulan pertama saya keluar itu langsung ke Bekasi, teman-teman. Ke Bekasi saya 4 jam perjalanan, kemudian saya pulang malam bawa motor sendiri. Itu posisi saya, anxiety-nya masih tinggi. Nah, teman-teman lihat di video ini kalau tidak salah nih. Jadi waktu di kolam renang ya video ini. Saya itu teman-teman jujur ya, anxiety saya itu luar biasa, masih sekali tinggi. Ya, bagaimana saya bertemu dengan orang banyak itu masih keringat dingin. Kemudian masih hampir mau lemas badan, cuma saya paksakan waktu itu. Ya di video ini nih. Ya. Jadi saya masih paksakan, kemudian saya masih berani ngomong di kamera. Itu saya memaksakan diri saya untuk membohongi diri saya supaya saya cepat keluar dari zona anxiety ini. Nah, lama-lama akhirnya apa? Yang terjadi ya, tenang saya kan di bulan itu di video itu. Kemudian saya mulai ke Pantai Carita gitu kan. Nah, di Pantai Carita sendiri, nah di videonya di Pantai Carita itu ya, saya sendiri teman-teman sejujurnya gitu kan, kalau mau ngomong saya masih takut itu dengan laut. Tapi saya beranikan sengaja maju ke depan. Gitu kan. Nah, ternyata dari situ saya semakin baik. Lepas sendiri itu menjadi kembali normalnya itu mungkin ya. Saya di bulan Januari lah atau Desember. Itu saya sudah lepas semuanya. Enggak ada lagi ketakutan diri saya. Ya. Nah, saya merdeka dari situ. Saya udah berani ke sana, berani ke sini, bahkan saya udah berani makan ini, berani makan. Tidak dipikirkan lagi tentang sensasinya. Saya sudah. Ya, mungkin menurut orang secara kasat mata gitu, secara real mata, katanya kok sakit, kok kelihatannya tidak sakit. Ya memang itu kan ciri dari penderita anxiety ya teman-teman. Orang anxiety kan tahu sendiri, mereka kelihatannya tidak sakit, padahal teman-teman di dalam tubuhnya itu luar biasa sekali. Banyak sekali tubuhnya merasakan sensasinya ya. Mulai dari dada, kemudian leher tegang, tenggorokan mengganjal dan sebagainya. Ya, kalau misalkan kita mau memaksakan gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah, kapan kita merdekanya? Setelah kita bisa berdamai dengan sensasi, setelah kita mau berjalan bersama dengan sensasi. Ketika kita sudah mulai tidak memikirkan sensasi, ya mungkin itu yang disebut dengan merdeka menurut saya pribadi. Kalau misalkan ada kita cuekan, kemudian kita action lagi, kita cuekan, kita action lagi, ya itu menurut saya sudah bagus ya. Karena gini, takutnya gini loh teman-teman, kita sudah merdeka nih dari anxiety, tapi ketika kita ada satu waktu, misalkan ada omongan orang yang mensugesti kita menjadi drop lagi, nah itu belum sepenuhnya kita keluar dari anxiety gitu kan. Melihat postingan orang lain kita masih terbawa, melihat orang lain kita masih ya, melihat postingan orang lain yang di grup mungkin di komentar gitu kan, kita masih takut. Nah, itu mungkin kita masih belum bisa berjalan searah gitu kan dengan anxiety. Ya, kalau misalkan orang yang sharing dengan saya kan, bagaimana sih cara lepas dari anxiety ya? Sebetulnya sudah banyak di video saya dibahas dari tentang bagaimana cara keluar dari anxiety, kemudian bagaimana menenangkan anxiety gitu kan. Itu sudah banyak kan. Mungkin di sini saya akan kupas aja sedikit. Sebetulnya yang menjadikan kita terkena anxiety lagi itu sih kata saya panic attack-nya itu. Jadi kita rasa cemas berlebih waktu itu gitu kan. Sehingga kita agak dada sesak kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian terjadi panic attack. Nah, setelah terjadi panic attack itu anxiety kita muncul lagi gitu kan. Nah, mulai dari sekarang ayo kita berdamai dengan sensasi. Kemudian kita sejalan dengan anxiety supaya apa? Supaya kita bisa bareng-bareng dengan si anxiety itu. Ya, bareng-bareng kemudian anggaplah dia itu sesuatu yang menemani kita gitu kan, berjalan searah dengan kita supaya kita bisa melaksanakan aktivitas kita gitu kan, bisa menjalankan ya pekerjaan kita supaya tidak terlalu terganggu dengan anxiety itu. Oke, itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.